Pak Eman, dan kapan? Baik, terima kasih Bu Leli. Selamat pagi untuk pemirsa RRI dimanapun berada. Untuk kejadian kebakaran rumah tinggal terjadinya kemarin tanggal 14 April 2024, terjadi di dua lokasi. Yang pertama itu di Desa Manulondo, tepatnya di RT 02 RW 03 di Kecamatan Dona. Kemudian yang kedua di Kelurahan Duku 5, tepatnya di lingkungan Purere, di RT 03 RW 01, Jalan Marta Dinata. Oke. Begitu boleh. Dua wilayah ini, dua titik ini di Manulondo dan juga di Paurere, begitu ya Pak? Purere ya, di Purere Rukun 5. Ini dua-duanya ini adalah terjadi kebakaran di rumah warga, begitu. Boleh diinformasikan ini atas nama pemilik rumahnya? Ya, kalau di kejadian di Desa Manulondo itu rumah pemilik atas nama Tofianus Kota. Tofianus Kota. Kemudian di Rukun 5 ini ada enam pemilik. Ada 6 rumah gitu pertama ya? Bapak Haji Ali Ahmad, Bapak Sahrul Ridwan, Bapak Idris Haji Ahmad, Bapak Sahar Burhama, kemudian Bapak Abdurrahman Waseto, dan Haris Abdullah. Jadi itu boleh lihat. Oke. Baik, ini di waktu yang berbeda begitu Pak Kasat ya? Iya. Ya, siap. Memang kejadian waktunya berbeda, tapi selisihnya kayaknya tidak terlalu jauh. Jadi kalau di Manulondo itu kejadiannya sekitar pukul 18.30 atau setengah 7 malam ya. Kemudian kemudian di Purere itu kurang lebih jam 19.40 itu. Oke, jadi diselisih beberapa menit saja begitu ya Pak Kasat ya? Beberapa menit saja ya. Tetapi ini di Purere ini satu rumah saja, sementara maksud kami di Manulondo satu rumah ya, sementara di Purere ini ada 6 rumah tadi disampaikan ya, ada 6 pemilik rumah yang hangus terbakar. Nah ini apakah memang terlambat menyampaikan kepada pihak yang berwajib begitu ya, teman-teman di Damkar, atau seperti apa ini Pak Kasat? Pak Eman, masih mendengarkan kami? Pak Eman, bisa dengarkan suara dari RRI ND? Iya, masih. Oke, baik. Halo? Iya, Pak Eman. Iya, ini ada ini ya, tadi informasi yang disampaikan bahwa di Purere itu 6 rumah yang hangus terbakar, sementara di Manulondo itu 1 rumah ya, Pak Eman ya. Nah, ini apakah karena memang ada keterlambatan penyampaian kepada pemadam kebakaran begitu sehingga harus 6 rumah yang terbakar, atau seperti apa? Faktor letak ke rumah yang begitu berdekatan atau bagaimana nih Pak Eman? Baik, Pak Eman masih dengarkan kami? Pendengar? Pak Eman? Iya. Oke. Pak Eman, ini kenapa di Purere ini sampai 6 rumah begitu ya harus hangus terbakar? Apakah karena memang kondisi rumah dari rumah yang terbakar dengan yang lainnya itu berdekatan, atau keterlambatan menyampaikan informasi kepada pihak pemadam kebakaran begitu Pak Eman?
kalau di Purere itu memang rumahnya berdekatan sekali, Bu. Jadi sehingga apalagi rumahnya bang. Oke, sayang sekali pendengar RRI, sambungan kita agak sedikit terkendala dengan jaringan. Kami akan mencoba kembali menghubungi Pak Kasat Pol PP ND, Pak Eman Taji, yang akan memberikan informasi kepada kita terkait dengan dua wilayah di Kabupaten ND, itu di Banulondo dan juga Purere, Kelurahan Rukun 5, di mana tadi dilaporkan juga 6 rumah untuk di Purere, sementara 1 rumah di Banulondo, pendengar RRI ya. Dan kita akan update informasi lanjutannya bersama Pak Kasat Lantas, maksud kami Pak Kasat Pol PP ND Eman Taji sesaat lagi. Kita masih update tentang kebakaran yang terjadi di dua wilayah di Kabupaten ND dengan Kasat Pol PP ND Eman Taji. Pak Eman, sudah kembali terhubung ya, dan sudah sangat jelas begitu ya suara kami Pak Eman ya. Siap. Oke, baik Pak Eman, mungkin bisa lanjutkan kembali penjelasan terkait dengan kenapa di Purere ini bisa sampai dengan 6 rumah yang hangus terbakar begitu. Ya, jadi karena letak rumahnya Ibu yang berdekatan, sehingga pada saat kebakaran, apalagi rumahnya rumah darurat, jadi api cepat menyambar begitu Ibu. Ya. Sehingga menghabiskan 6 rumah begitu ya Pak. 6 rumah ya. Pak Kasat ya. Oke. Nah, ini apa penyebab terjadi kebakaran di dua lokasi yang berbeda ini? Ya, ini menurut informasi pemilik rumah bahwa sumber apinya terjadi karena arus pendek listrik, Bu. Okay. Dua-duanya, baik di Banulondo maupun di Purere. Dan dua tempat ini apakah ada korban jiwa begitu di Purere dan juga di Banulondo? Ya, untuk korban jiwa tidak ada. Ya. Oke, baik. Kondisi saat teman-teman pemadam kebakaran ya, damkar dari Pol PP ND ketika tiba di lokasi, kedua lokasi ini seperti apa situasi saat itu, Pak? Ya, ketika petugas damkar tiba di lokasi, ya tentunya masyarakat setempat juga sudah melakukan upaya-upaya pemadaman secara manual. Ya, kemudian setelah damkar tiba, lalu bersamaan juga dengan mobil water cannon juga dari Polres. Kebetulan juga kami hubungi Kasat Sebara untuk minta bantuan juga dengan mobil water cannon untuk melakukan pemadaman di lokasi di Purere itu, ya, sehingga ya kurang lebih sekitar 4 atau 5 jam dah api bisa dipadamkan. Berarti ini cukup besar begitu ya, karena 6 rumah juga ya, ini harus habis ya. Ya, apinya cukup besar ya, apalagi rumah darurat jadi cepat apinya merambat ya. Dan puji Tuhan memang tidak ada korban Pak Kasat ya untuk dua ya, untuk titik. korban tidak ada. Oke, baik Pak Kasat, ini sebagai edukasi kepada masyarakat begitu ya, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika misalnya terjadi kebakaran semacam malam kemarin itu Pak Kasat? Siap. Ya, kalau terjadi kebakaran ya, kita mengimbau kepada masyarakat supaya yang pertama itu jangan panik. Ya, kemudian panggil tetangga atau siapapun yang berada di situ untuk turut membantu lah. Kemudian yang berikut, kita segera hubungi petugas pemadam kebakaran untuk segera bisa diatasi. Ya, kemudian lakukan penyelamatan, mungkin ada bayi atau orang tua jompo, diselamatkan duluan, kemudian baru barang-barang berharga lainnya. Ya,
Kemudian tindakan selanjutnya ya mungkin melakukan pemadaman secara manual, ya begitu. Oke. Dan ini bagaimana agar masyarakat secepatnya bisa menghubungi pihak yang harus mengurusi dan membantu memadamkan kebakaran ini, damkar begitu Pak Kasat, ini harus menghubungi kemana begitu? Mungkin bisa diinformasikan. Kebetulan kami di Satpol PP bidang damkar punya nomor call center. Ya. Itu yang selama ini kami sudah sebarkan melalui media sosial, baik melalui sosialisasi itu, yaitu di nomor 0381 21113. Oke, bisa diulangi lagi Pak Kasat? Ya, 0381 21113. Gitu Bu. Baik, Pak Kasat, terima kasih untuk informasinya di kesempatan pagi hari ini terkait dengan kabar ya yang kita terima bahwa kebakaran rumah terjadi di 2 wilayah di Kabupaten ND. Terima kasih, salam sehat, salam tangguh selalu untuk Pak Kasat dan juga teman-teman di Satpol PP ND. Selamat pagi. Pagi, terima kasih Bu Leli.